Halo, saya Yayun dari Cius Kreatif. Saya akan memberikan tutorial untuk instalasi tema Green Pro dari Cius, tema khusus untuk listing properti, listing jual dan sewa properti. Silahkan masuk ke dashboard bagi yang sudah melakukan pembelian, lalu akses produknya ya. Di sini masuk ke halaman download. Ada dua buah file yang perlu di-download, yang satu file tema, kemudian yang kedua plugin-nya. Oke, silakan login ke WordPress, lalu atur ke bahasa Indonesia ya untuk memudahkan, lalu masuk ke tampilan tema, klik pada tombol tambah baru, kemudian unggah temanya, file tema Green Pro nya tadi ya, filenya zip. Green Pro ini ada Green Pro dan Green Pro add-on. Yang Green Pro ini tema, yang add-on ini plugin. Jadi yang dipasang temanya. Install sekarang. Oke, sudah berhasil, kemudian diaktifkan. Nah, tema Green Pro ini ada notifnya di sini ya. Tema sudah aktif. Silahkan untuk dapat menggunakan fitur khusus tema Green Pro butuhkan plugin Green Pro add-on. Silahkan download di member area. Tadi sudah di-download ya. Sekarang masuk ke halaman plugin di sini. Kemudian tambah baru. Unggah pluginnya. Oke, yang ini yang Green Pro add-on. Kemudian diinstal, lalu silakan aktifkan pluginnya. Akan notif di atas ini akan menghilang nanti ya. Sudah hilang lah. Kemudian kita masukkan lisensi. Oke, ketika masuk ke sini ya, kita kembali ke halaman produknya. Ke halaman akses produk. Di sini ada lisensi ya, berlakunya 1 tahun. Silakan dimasukkan ke sini. Kode lisensi ini berlakunya 1 tahun. Oke, di sini sudah masuk lisensi Green Pro, ini sudah aktif. Di sini ada masa aktifnya ya, 1 tahun ya. Kalau ini untuk demo, jadi saya buat agak lama. Sementara kalau untuk lisensi tahunan, jadi di sini masa aktifnya 1 tahun dan 2 minggu sebelum lisensi expired akan keluar notifikasi. Oke, silakan bisa di refresh ya. Ini masih kuning, masukkan lisensi. Kita refresh untuk berubah menjadi hijau. Green Pro sudah aktif. Nah, di sini ketika aktif akan muncul menu-menu bawaan. Di sini ada slideshow, ada properti jual, properti sewa, dan testimoni. Ketika nanti temanya dinonaktifkan, fitur ini akan hilang. Dan ketika lisensinya expired, menu ini juga akan menghilang. Jadi perlu pembelian ulang, renewal, untuk mengaktifkan kembali lisensi dan memunculkan menunya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu saya lanjutkan ke membuat laman ya. Kita akan membuat 2 buah halaman. Silakan klik pada tambah baru, laman tambah baru. Halaman yang pertama akan kita gunakan sebagai halaman depan atau beranda. Pada bagian template ini pilih properti homepage. Karena ini pakai klasik ya, editornya kalau pakai Gutenberg juga sama, nanti akan muncul bagian template-nya, dipilih properti homepage. Lalu silakan diterbitkan. Oke, 1 halaman sudah dibuat. Kita buat 1 halaman lagi untuk menampilkan halaman berita. Kebutuhannya utamanya kita membuat 2 halaman ini.
Di bagian template-nya tidak usah diisi ya, cukup masukkan judul lalu terbitkan. Nah, ini sudah terbit. Kalau kita masuk ke semua halaman, di sini kita baru membuat 2 buah halaman. Nah, halaman beranda ini akan kita pilih sebagai halaman beranda atau halaman depan. Lalu halaman berita ini untuk pengalian. Tadinya halaman beranda menampilkan berita, sekarang kita geser ke halaman sendiri. Silakan masuk ke pengaturan, membaca. Nah, ini halaman sekarang menampilkan post, artinya halaman depannya ini sekarang isinya adalah artikel. Nah, kita akan ganti dengan layout bawaan tema, pilih halaman statis. Nah, berandanya ini tadi kita pilih halaman yang tadi kita buat beranda, lalu halaman post ini yang halaman berita. Keperluan dari 2 halaman tadi dibuat adalah untuk mengatur pada bagian ini. Oke, kemudian klik pada simpan perubahan. Nah, kita bisa lihat preview webnya. Ini kurang lebih ya, tampilannya kan seperti ini jika sudah diisi konten. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan tambahkan 1 buah penjelasan pada pengaturan temanya. Silakan masuk ke tampilan, kemudian sesuaikan. Nah, di sini ada menu namanya Green Pro pengaturan. Ini ada kurang lebih ada 8 menu. Ini semuanya untuk setting ya, jadi harus dibuka dan disetting. Oke, semua nanti silakan dicek. Di sini ada profil websitenya. Misalkan alamat, kalau ini dikelola oleh perorangan atau perusahaan, bisa menampilkan halaman profilnya. Oke, misalkan ada nomor telepon, di sini ada telepon, kemudian ada email, WhatsApp. Lalu di sini ada setting agen. Jadi admin di sini punya kemampuan untuk memberikan batasan kepada agen. Contohnya membatasi kiriman agen. Jadi agen hanya dibatasi untuk membuat berapa buah pos. Jadi misalkan 3, artinya agen hanya bisa mengirim 3 pos untuk dijual dan 3 pos untuk disewakan. Oke. Kemudian batasi akses media, artinya nanti agen ini ketika mengupload gambar, apakah gambarnya bisa dilihat oleh agen lain atau tidak, bisa dibatasi di sini. Untuk memberi privasi biasanya aksesnya ditutup ya, hanya akses media sendiri. Jadi sesama agen tidak bisa saling mengintip kiriman dari agen lainnya. Kemudian menambah lokasi properti, beri izin atau tidak. Nah, admin bisa memberikan atau menambahkan lokasi properti atau diserahkan ke agennya, biar agen yang menuliskan lokasi dari propertinya, misal lokasi di Bandung. Nah, daripada admin menulis sendiri, mungkin karena akan banyak nanti cukup merepotkan, jadi serahkan itu pada agen. Kemudian di bawahnya ada menambah tipe properti. Nah, ini kurang lebih hampir sama, tapi mungkin ini lebih bagus diberikan untuk admin saja ya. Jadi admin bisa menambah tipe properti karena kan tidak banyak. Misalkan jenis ruko, tanah, rumah, villa dan sebagainya. Lalu filter properti terjual. Nah, ini ada sembunyikan dan munculkan. Artinya begini. Ketika nanti ada properti yang terjual di tema Green Pro ini, si pengirimnya bisa menandai, memberi tanda. Nah, kemudian ketika sudah ada tandanya terjual, akan dimunculkan atau disembunyikan, bisa diatur di sini. Untuk menarik perhatian calon pembeli, biasanya properti-properti yang sudah dijual tidak dihilangkan atau disembunyikan, tapi tetap dimunculkan. Nah, ini bisa diatur dari sini. Lalu ada on off default role. Oke, di WordPress ini kan ada level pengguna ya, ada di sana ada subscriber, bisa membaca, kemudian ada kontributor, bisa menulis tetapi tidak bisa menerbitkan, ada author, bisa menulis dan menerbitkan, kemudian ada editor dan administrator. Nah, di sini filter ini untuk menghapus. Jadi kita kebutuhannya hanya untuk admin dan
agen properti. Jadi untuk editor, author, kontributor dan subscriber ini akan kita hapus. Bisa diaktifkan di sini, diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu pada bagian setting map, nah map ini kita menggunakan Google Map ya, yang paling gampang. Ada dua tipe Google Map. Yang satu map dengan APK, yang dimana kita nanti bisa mengcustom. Misalkan penanda mapnya biasanya hanya tanda merah, kita bisa ganti dengan gambar atau icon. Nah itu kita menggunakan map custom, tapi itu membutuhkan APK, dimana APK ini hanya bisa didapatkan dengan berlangganan atau berbayar ke Google Developer. Kemudian kurang lebih seperti itu. Nah, bila kita tidak menggunakan custom atau ingin yang lebih mudah, bisa gunakan embed map. Nah Google Embed ini kita cukup copy paste, tapi ya tampilannya tentu default seperti bawaannya. Beda dengan custom yang bisa diganti pewarnaan, diganti markernya dan sebagainya. Sudah, saya akan lanjut ke paket upgrade. Di sini tema Green Pro ini membawa dua level agen ya. Yang satu adalah agen properti biasa, yang satu top agen. Nah, perbedaannya apa? Ini bisa difungsikan sebagai agen biasa dan agen berbayar. Nah, kenapa disebut agen berbayar? Karena dia akan memiliki keistimewaan. Contohnya, jika kita melihat di halaman home ini, agen biasanya bisa memunculkan di bawah, di bagian listing. Tetapi untuk top agen dia bisa memunculkan di slide besar ini, yang pasti akan lebih banyak terlihat. Kemudian di bawahnya juga ada. Kemudian di halaman-halaman lain bahkan muncul di properti kiriman dari agen biasa. Jadi kalau kita misalkan saya akan mengambil salah satu pos yang kiriman dari agen biasa. Misal ini Cikarang ya. Ini propertinya dijual. Ini kiriman agen biasa. Nah, di bagian sini ini muncul featured ya. Ini adalah kiriman dari agen top agen. Jadi top agen ini salah satu keistimewaan adalah propertinya bisa muncul di halaman-halaman lain, tidak terbatas pada halaman propertinya sendiri. Bisa muncul di ini, bahkan post milik orang lain bisa muncul di halaman beranda, di slide besar, dan di halaman-halaman strategis lainnya. Jadi keuntungan dari top agen, propertinya lebih sering dimunculkan. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan atensi dari pengunjung akan lebih besar. Nah, di sini bisa ditentukan harganya. Ada 1 bulan sampai 6 bulan, yang bawah ini adalah 1 tahun. Lalu bisa tuliskan nomor rekening yang bisa digunakan untuk transfer. Nah, nanti setelah si agen biasa ini mengupgrade, jadi di halaman profilnya nanti ada keterangan jika ingin upgrade silakan transfer ke rekening, kemudian memberikan semacam notifikasi atau memberitahukan admin. Nanti admin akan merubah level dari agen biasa menjadi top agen. Kemudian di sini ada AdSense Ready. Jadi tema ini punya beberapa slot untuk menampilkan iklan. Iklan ini bisa dari Google AdSense atau dari iklan lain, atau bisa dipasang banner ya. Disediakan 5 slot. Di sini ada keterangan lokasinya di bawah breadcrumb. Sebelum listing ini di bawah ada listing. Nah, berarti di sini. Lalu sebelum map di halaman single. Jadi kalau kita buka salah satu post, nah ini ada map di bawah, ini map. Nah, nanti akan muncul di atas map. Kemudian sebelum kontak agen, nah di halaman samping ini ada kontak, bisa muncul di atasnya. Jadi beberapa lokasi strategis. Dan yang terakhir di sebelum widget footer. Nah, di footer ini ada widget, nah bisa muncul di sini iklannya. Oke, lanjut ke layout setting. Nah, ini berhubungan dari mengatur tampilan dari pewarnaan, jenis huruf, kemudian mungkin gambar default untuk share. Oke, di sini ada keterangannya masing-masing ya.
jenis fontnya, kemudian ukuran fontnya, gambar default. Ketika kita di share lupa memasukkan gambar, maka gambar default ini akan muncul ketika di share ke Facebook atau WhatsApp. Kemudian default gambar unggulan. Nah, jika kita lupa mengasih gambar unggulan, nanti bisa diatur gambar unggulannya. Kemudian di sini ada settingnya ya, replace tag ya. Ini ada tombol. Kalau kita kembali ke home, di sini ada keterangannya, header menu. Ini ada tombol jual, ini bisa diedit, kita ganti. Jadi lebih mudah karena mungkin beberapa ada yang lebih ke lokal ya, misalkan di daerah Bali, kemudian ingin webnya menggunakan bahasa lokal, bisa diganti. Kemudian bisa di Jawa, bisa diganti sesuai bahasa. Oke, nanti bisa dicek sendiri settingannya ke bawah ya. Ini sampai ke footer. Oke, ada replace tag. Jadi yang ingin footernya diganti dengan teks sendiri, di sini ada di bagian replace footer. Oke, sudah. Saya lanjut ke setting WhatsApp. Nah, setting WhatsApp ini ada di halaman properti. Jadi setiap properti ini akan memunculkan chat WhatsApp dari agen yang bersangkutan. Nah, ini nanti bisa diatur tagnya di sini. Sudah disediakan shortcut seperti ini ya. Nanti ketika dimasukkan akan otomatis mereplace menjadi, misalkan di sini halo agen, shortcut agen, nanti akan berganti menjadi Saraswati Dewi. Jadi ini otomatis. Kemudian di sini misal waktu, ada selamat siang, selamat malam, seperti itu. Lalu pada lokasi ya, oke, di sini saya tertarik dengan properti judul. Nah, otomatis judul ini nanti akan mengambil judul yang di atas. Kemudian lokasi akan otomatis mengambil lokasi dari properti. Misal ini di Tangerang, nanti akan muncul. Kemudian mohon info lebih detail tentang properti yang ada di halaman tautan. Nah, tautan ini berarti nanti link menuju ke halaman tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah saya jelaskan semuanya. Oke. Dan masih ada video-video lain yang ada di channel di YouTube ya. Nanti bisa dilihat cara pengelolaan post, kemudian cara pengaturan beberapa pengaturan yang sudah saya jelaskan di sini. Nanti akan beberapa dijelaskan ulang. Silakan nanti dilihat di halaman tersebut. Oke, terima kasih. Saya cukupkan tutorialnya sampai sini. Semoga mudah dipahami.